Shin menunjukkan Tuan Chef yang tiba-tiba saja meminta maaf pada Miriam, dan tak lama ia menembak Miriam hingga tewas. Merasa ada yang janggal, akhirnya Scofield membuka dokumen yang Tuan Chef berikan. Ternyata isi dari kertas tersebut hanyalah kertas kosong. Itu artinya mereka tertipu oleh misi yang diberikan oleh Tuan Chef. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Seperti yang kalian tahu bahwa season 3 baru saja selesai. Kita dibuat takjub oleh Scofield dan kawan-kawan dengan segala lika-liku rintangan yang mereka hadapi ketika akan kabur dari penjara Sona. Nah, bagi kalian yang gak sabar buat nungguin aksi Scofield dan kawan-kawan kembali keluar penjara, maka season 4 adalah season yang sangat tepat untuk ditonton. Karena kali ini Prison Break season 4 akan kembali berlatar di luar penjara. Sebelum mulai nih, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak atas antusias dari teman-teman yang udah dengan sabarnya nungguin season 4. Dan tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Shin memunculkan di mana Scofield dan kawan-kawan sangat amat marah setelah mengetahui bahwa mereka semua ditipu oleh Tuan Chef. Lalu Shin itu beralih pada Tuan Chef yang menelpon senator dengan berkata jika Scofield dan Burrow telah membunuh Miriam, dan ia berkata jika dirinya ikut tertembak. Lalu ia melakukan drama dengan pura-pura ditembak oleh Burrow untuk meyakinkan sang senator jika ia telah mati. Dan operasi ini telah dikhianati oleh Scofield dan kawan-kawan. Kembali ke markas di mana Scofield yang mencoba menghubungi sang senator untuk mengadu, tetapi hal itu tidak jadi ia lakukan karena ragu-ragu. Lalu Mahon berspekulasi jika Tuan Chef bekerja seorang diri. Hal itu dibuktikan dengan keraguan Tuan Chef yang memberikan izin resmi untuk misi mereka. Shin berpindah pada company yang terlihat sedang membangun kembali sebuah rencana guna merebut Sheila. Di tengah kebingungan yang Jenderal alami, Scuderi justru memperdebatkan rencana Jenderal yang telah gagal dalam memindahkan Sheila. Seakan tak mau ambil pusing, Jenderal justru malah membunuh Scuderi. Lalu sang Jenderal menyuruh mereka untuk mendapatkan Sheila hari ini. Shin menampilkan Scofield yang terlihat sedang memegang suatu benda dan ia berencana untuk menyembunyikan benda tersebut. Tetapi ketika ia akan menyembunyikannya, penyakit yang ia alami mendadak kambuh lagi dan membuatnya tersungkur. Untungnya datang Burrow dan dengan cepat membantunya. Lalu ia mengajak Scofield untuk pergi dari gudang tersebut. Dan benar saja, tak lama mereka sudah beranjak pergi, Senator Staton datang ke gudang tersebut untuk mengecek keberadaan Scofield dan kawan-kawan. Tetapi sayangnya mereka sudah tidak ada di gudang. Dan di satu sisi mereka justru sedang memandangi Senator Staton di seberang pelabuhan. Lalu sang senator menelpon Scofield dan berkata bahwa ia perlu meninjau ulang kesepakatan antara dirinya dengan Scofield. Ia berkata jika sangat keji membunuh 2 agen federal. Tetapi hal itu dibantah oleh Scofield yang berkata jika Tuan Chef telah menjebaknya. Akhirnya mereka pergi ke suatu motel guna menghindari kejaran Departemen Keamanan. Scofield berkata jika mereka harus memancing Tuan Chef muncul dan membuktikan Sheila ada padanya. Shin berpindah pada Susan yang mengecek tempat di mana Tuan Chef dan Miriam disekap, tetapi ia justru menemukan mayat Mr. Feng. Lalu tak lama ia mendapatkan telepon dari Burrow dan berkata jika Tuan Chef mengkhianati mereka dan mengambil Sheila. Lalu Susan bertanya tentang keberadaan mereka dan di sana mereka akan berbicara mengenai cara untuk menemukan Tuan Chef. Baru saja ia menutup telepon dari Burrow, ia mendapatkan telepon kembali dari adiknya yaitu Rita. Susan lalu berkata jika ia ingin berbicara dengan orang di balik telepon yang sedang mengancam dirinya. Lalu tak lama terdengar suara Tuan Chef. Shin berpindah pada company yang telah mengumpulkan foto-foto orang yang akan mereka incar. Terlihat di sana Senator Stanton ikut terlibat pada pengincaran tersebut. Shin kembali berganti di mana Scofield yang akan menemui Susan di sebuah taman sudah dikawal oleh Mahon Sukre, Burrow, dan Sarah. Tetapi di satu sisi Susan justru pergi ke rumah adiknya dan di sana ia menemukan adiknya tengah ditodong senjata oleh Tuan Chef. Terlihat T-Bag pun ada di sana. Lalu Tuan Chef mengancam akan membunuh anaknya jika ia tak memberitahu keberadaan
keberadaan Scofield. Lalu Susan memberitahu jika ia bertemu dengan Scofield setengah jam lagi. Tuan Self pun dengan cepat menyuruh T-Bag untuk menelpon Departemen Keamanan Negara untuk menjebak mereka di tempat pertemuan dengan Susan. Di tengah penungguan Susan, Scofield merasa ada yang tidak beres dengan ini semua. Ia melihat ambulan dan beberapa orang menggunakan jas. Dan benar saja, itu merupakan FBI yang telah mengincar mereka. Lalu Scofield menggunakan walkie-talkie memberikan informasi jika mereka telah dijebak. Dan Scofield pun berlari. Ketika ia dikejar oleh FBI, Burrow menghadang pergerakan FBI dengan mengorbankan dirinya untuk ditangkap mereka agar Scofield bisa kabur. Akhirnya Burrow pun dibawa ke markas. Di sana ia diancam akan dihukum mati atas perbuatannya membunuh 2 agen federal. Tetapi hal itu dibantah oleh Burrow. Ia berkata jika Tuan Self-lah dalang dibalik semua ini, ia juga dijebak. Teman-temannya juga dijebak oleh Tuan Self. Mendengar hal itu, Senator Stanton tak percaya karena ia yakin jika Tuan Self merupakan agen sejati yang berprestasi. Lalu ia menyuruh Senator berpikir tentang aksi nekat Tuan Self yang sangat ingin membuat operasi ini rahasia. Scene beralih pada Scofield yang berhasil bertemu kembali dengan Mahon dan Sarah. Ia lalu menelpon Susan dan berkata, "Seharusnya aku menembak kepalamu." Susan menjawab, "Bukan aku yang menjebakmu." Lalu ia memberikan teleponnya pada Tuan Self. Tuan Self mengejek Scofield dengan berkata jika ia lebih pintar darinya karena berhasil menipu Scofield. Lalu ia menyuruh Scofield untuk mengumpulkan teman-temannya dan berlari. Karena tak lama keamanan negara akan memburu mereka dan ia akan menjual Sheila. Scofield hanya menjawab, "Tuan Self, kau tak bisa lolos." Lalu Tuan Self mematikan teleponnya. Ia lalu melanjutkan pembicaraannya dengan Susan. Ia bertanya tentang calon pembeli Sheila. Lalu Susan menjawab jika hanya ada 5 orang di dunia yang mengetahui kegunaan Sheila dan ingin membelinya. Lalu ia menyebut nama Vikan yang merupakan penyalur antara ia dengan pembeli Sheila. Tuan Self pun meminta Susan untuk mempertemukannya dengan Vikan. Scene berganti pada gudang markas. Terlihat Senator mempercayai perkataan Burrow setelah mereka mendapatkan data informasi Tuan Self yang coba dihapusnya. Ia menemukan nama Robert Walker, nama yang akan Self gunakan untuk kabur. Ia lalu meminta maaf atas tuduhannya pada Burrow. Senator kembali melanjutkan perkataannya dengan berkata jika ia sangat membutuhkan bantuan Burrow dan Scofield sebagai saksi ketika Tuan Self telah tertangkap. Sebagai imbalannya, mereka akan memberikan imunitas penuh pada Scofield dan kawan-kawan. Mereka akan bebas sepenuhnya. Lalu Burrow pun menelpon Scofield. Ia lalu berkata jika keamanan negara tahu bahwa Tuan Self telah menipu mereka. Dan jika mereka bersaksi melawan Tuan Self, maka mereka akan mendapatkan imunitas penuh. Akhirnya mereka mendiskusikan tawaran dari keamanan negara, dan Scofield memutuskan untuk mendengarkan anggota Senat terlebih dahulu. Lalu jika rencana mereka tak berhasil, ia memiliki rencana cadangan, yaitu dengan menyuruh Sucre pergi bersama Sarah dan mempelajari tempat pertemuannya. Sementara ia dan Mahon akan memastikan mereka tak membawa kejutan. Lalu ia memberikan alamat tempat mereka akan bertemu dengan Senator. Scene berganti pada Susan dan Tuan Self yang akan bertemu Vikan 15 menit kemudian di sebuah tempat yang beralamatkan 3825W Airdrome. Scene berpindah, di mana Sucre, Sarah sudah berada di tempat alamat yang Scofield berikan. Lalu tiba-tiba Mahon berkata jika Scofield akan melakukan tugasnya. Ia aman dan menyuruh Sarah dan Sucre untuk pergi menaiki bus ke Greyhound. Scene berganti, terlihat Scofield datang sendirian ke gudang lalu dipersilahkannya duduk. Scofield langsung membuka pembicaraan dengan berkata, "Burrow dan aku akan bersaksi, tapi yang lainnya tidak." Tetapi tawaran itu ditolak karena sang senator ingin seluruh orang yang terlibat dalam misi tersebut harus bersaksi. Karena jika tidak lengkap, mereka hanya akan berada di penjara. Burrow menjawab, "Kau tak akan bisa mendapatkan maumu." Dan tiba-tiba ia ditodong senjata oleh Senator Stanton yang tak mau menerima tawaran tersebut dan menyuruh seluruh orang yang terlibat dalam misi ini datang ke gudang. Belum ia menembak, sang senator ternyata sudah terlebih dahulu ditembak oleh Sutter, yaitu orang yang ia kenal sebagai Dinas Marshal Amerika Serikat yang membantu mereka menyelidiki Scofield dan Burrow. Yang ternyata orang itu adalah utusan jenderal yang menyusup ke dalam keamanan negara. Ia lalu menyuruh Scofield dan Burrow untuk pergi menghadap jenderal. Di satu sisi, bukannya pergi, Sarah dan Sucre justru malah kembali ke gudang. Scene berganti pada Susan dan Tuan Self yang telah bertemu dengan Vikan.
Ia lalu menyerahkan Sheila kepadanya untuk dicek terlebih dahulu sebelum terjadi transaksi. Kembali ke markas di mana ketika Suter berhasil membunuh Senator Stanton dan menyuruh Scofield menghadap Jenderal. Tetapi tiba-tiba saja Sucre datang dari belakang dan menodong balik pada Suter. Lalu Burrow mengambil senjata miliknya dan menembak dirinya. Lalu mereka bertiga mengancam Senator Dallow agar mau membantu mereka. Dan Senator Dallow berkata jika ada sebuah map di dalam koper di meja rapat tadi yang berisi tentang sisa-sisa terakhir dari operasi ini. Dan jika mereka mau, mereka bisa menghancurkan bukti tersebut dan mereka bisa bebas. Lalu mereka pun melepaskan Senator Dallow. Kembali ke situasi transaksi, di mana Vikan yang sudah mengecek Sheila mengembalikannya kembali pada Tuan Self dan berkata jika ia akan memberikan uang yang sudah mereka sepakati kalau ia sudah melengkapi Sheila. Merasa tak percaya, akhirnya Tuan Self mengecek kembali Sheila yang ia dapat dari Scofield. Ia menemukan ada bagian yang hilang dari perangkat fisik Sheila, yang ternyata bagian yang hilang itu berada di tangan Scofield. Lalu ia dengan cepat menelpon Scofield dan berkata, "Aku yakin kau menyimpan sesuatu milikku." Dan Scofield menjawab, "Maka ambillah." Bersambung. Gimana nih, makin seru nggak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.